Oke, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini umat Kristen di dunia itu merayakan apa yang kita sebut sebagai peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan hari ini kita mau belajar dari pesan Tuhan buat kita semua mengenai kenaikan Tuhan yang ke sorga. Kita mau baca satu perikop, satu ayat yang kita ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Saya akan bacakan buat kita semua. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Ya, saudara, dalam sebuah hubungan yang namanya perpisahan itu bukan sesuatu yang mudah. Ya, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu bicara soal perpisahan secara fisik antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Kita bisa bayangin kalau kita di posisi para murid saat itu. Ya, kita udah ikut Tuhan Yesus dalam waktu yang nggak sebentar, 3,5 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Dan waktu murid-murid itu mengikut Tuhan Yesus, mereka meninggalkan segala sesuatu. Mereka meninggalkan kehidupan lama mereka dan mereka memilih untuk mengikut Tuhan Yesus. Artinya apa? Artinya dimanapun Tuhan ada, mereka ada di sana. Ya, bisa nggak kita bayangkan hubungan seperti apa yang mereka bangun? Itu pasti bukan hubungan yang sederhana, tapi saya percaya hubungan yang cukup erat, cukup intim. Ya, lebih dari sekedar hubungan antara guru dan murid. Ya, mungkin lebih mirip seperti hubungan sebuah keluarga. Saya bayangkan bagaimana mereka tinggal di rumah yang sama, ya mereka makan di meja yang sama, mereka melayani di tempat yang sama, bersama-sama, segala sesuatu mereka lakukan bersama-sama. Ya, makanya hari itu ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, itu adalah perpisahan yang buat saya cukup berat buat para murid-murid. Ya, kita bisa bayangkan apa perasaan para murid ketika Tuhan Yesus secara fisik harus meninggalkan mereka. Ya, saya bayangkan perasaan mereka campur aduk. Ya, mungkin mereka kebingungan, mungkin mereka juga ketakutan, mungkin mereka sedih. Mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan ke depan. Ya, apa yang harus mereka lakukan setelah Tuhan itu nggak ada bersama dengan mereka. Makanya nggak heran kalau kita baca di ayat yang ke-10 tadi, ya ketika mereka melihat Yesus, mereka melihat Tuhan terangkat ke sorga, mata mereka terpaku kepada langit yang kosong, saudara. Ya, saya suka terjemahan dalam bahasa Inggris. Itu dikatakan dengan jelas bahwa mereka menatap ke langit yang kosong. Ya, langit yang tadinya ada Yesus di sana, tiba-tiba kosong. Ya, dan saya percaya hari itu bukan hanya tatapan mereka yang kosong. Ya, saya percaya mungkin hari itu pikiran mereka pun ikut kosong, saudara. Ya, hati mereka ikut kosong karena pribadi yang selama ini mereka andalkan itu tiba-tiba menghilang begitu aja di depan mata mereka. Ya, mereka melihat ke langit yang kosong. Ya, pikiran mereka kosong, hati mereka kosong. Seolah-olah tuh masa depan mereka ikut kosong. Hari esok mereka tuh gelap, hari esok mereka tuh kosong karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan tanpa Tuhan Yesus. Ya. Tapi saya suka apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, Yesus itu peduli sama hal-hal yang kecil. Dia care sama hal-hal yang sederhana, yang simple. Tuhan tahu bahwa murid-muridnya itu akan ngalamin yang seperti ini. Murid-muridnya akan ngalamin kebingungan, murid-muridnya akan ngalamin ketakutan dan lain sebagainya. Makanya ketika Tuhan terangkat ke sorga, itu nggak perlu waktu lama. Ya, tiba-tiba kita katakan dua orang berpakaian putih berdiri dekat murid-murid. Ya, dan dua orang ini menyampaikan pesan Tuhan. Dua orang ini berbicara kepada murid-murid, mereka bilang, "Hai orang Galilea." Ya, dalam terjemahan Inggris yang tadi, ya, "Hai orang Galilea, ya, mengapa engkau berdiri? Mengapa engkau hanya berdiri dan engkau hanya menatap ke langit yang kosong?" Dua orang ini katakan, "Mengapa engkau menatap ke langit yang kosong? Mengapa engkau fokus kepada langit yang kosong?" Ya, dia katakan Yesus yang naik ke sorga, ya, akan turun dengan cara yang sama. Seolah-olah dua orang ini berusaha untuk mengembalikan cara pikir, cara pandang para murid ke arah yang benar. Ya, supaya mereka tuh nggak lagi fokus kepada langit yang kosong. Mereka bilang Tuhan yang tadinya ada di sana, ya walaupun sekarang sepertinya kosong nggak ada, tapi Tuhan akan kembali ada di sana. Karena dengan cara yang sama dia naik, dengan cara yang sama dia turun. Artinya tempat yang tadi mereka lihat, ya yang tadinya ada Tuhan tiba-tiba kosong, Tuhan akan kembali ada di sana. Ya. Ini adalah pesan pengharapan buat para murid. Ya. Tuhan ingin para murid itu lepas dari rasa bingung, rasa takut, rasa kecewa, rasa sedih.
ya. Apalagi mereka berpikir bahwa masa depan mereka itu kosong. Tuhan nggak mau mereka berpikir seperti itu. Sama seperti kita hari-hari ini. Mungkin tanpa sadar kita terpaku sama langit kita yang kosong. Kita berpikir bahwa aduh, sepertinya masa depanku tuh nggak ada pengharapan. Ya, hari esok tuh sepertinya nggak ada harapan. Ya, langit di depan kita tuh kosong. Ya, kita nggak bisa ngeliat Yesus di sana. Tapi biar pesan Tuhan hari ini boleh kembali mengingatkan kita bahwa Tuhan itu selalu ada di sana. Ya, ingat ketika Tuhan naik ke sorga, dia bilang, aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahannya. Artinya apa? Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Walaupun mungkin kita nggak melihat dia, walaupun kita nggak merasakan dia, tapi percayalah bahwa Tuhan itu ada. Dan langit kita tuh nggak pernah kosong. Tuhan ada di sana. Masa depan kita nggak pernah kosong, tapi masa depan kita penuh dengan pengharapan. Yuk hari ini mari kembalikan cara pikir kita, mari kembalikan pandangan kita. Mari pandang, mari fokus kepada janji Tuhan. Mari fokus kepada pengharapannya Tuhan, bahwa masa depan kita pasti ada. Ya, Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Dia tidak akan meninggalkan kita berjalan sendirian. Tapi dia akan selalu menyertai kita kemanapun kita ada. Ya, percaya Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari ini gak semudah apa yang kita pikirkan. Tapi masa depan itu sungguh ada. Dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Dan langit kita itu tidak kosong karena ada Yesus di sana. Ya, biar pesan Tuhan yang sederhana, yang singkat ini boleh menguatkan kita semua, ya, memastikan bahwa kita nggak memandang ke langit yang kosong, tapi kita memandang kepada janji Tuhan, kita memandang kepada pengharapan yang daripada Tuhan. Dan percayalah bahwa Anda dan saya punya masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin, dalam nama Yesus, Tuhan.